berdoa secara pribadi, berdoa bersama-sama, datang kepada yang Ekaristi dengan setia, datang kepada saat teduh, kepada adorasi yang ada pada kita di paroki, supaya dengan berdoa saudara-saudari kita senantiasa dapat bersatu dengan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Dan apabila kita bersatu dengan Tuhan, tentu sekali kita menyadari, kita mengingati apa kehendaknya. Jadi setiap kali godaan itu datang, kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang kita buat. Dan kita tidak mudah begitu saja merelakan diri kita jatuh dalam godaan iblis. Yang kedua obatnya saudara-saudari ialah berpuasa dan berpantang. Nah, di sini juga saudara-saudari kita harus jelas. Karena masih ramai kita terikat kepada pemikiran dan pemahaman bahwa puasa itu hanya jangan makan daging hari 5 dan hari 3 Abu. Bukan itu saudara-saudari. Kita boleh berpuasa dari jangan makan daging pada hari 5 atau pada hari 3 Abu atau hari 5 Abu nanti jangan makan daging. Tetapi kalau kita hanya tumpukan perhatian kita kepada makan atau tidak makan daging, itu saudara-saudari sangat lemah puasa dan pantang kita seperti itu. Karena lebih besar, lebih serius perkara-perkara yang harus kita puasakan pada masa ini saudara-saudari, zaman IT ini ialah apa yang kita lihat. Karena ramai orang, ramai umat, ramai di antara kita yang terikat dan menjadi hamba kepada benda-benda lucah melalui internet, melalui video, melalui gambar-gambar lucah yang boleh merosakkan pemikiran kita, yang membuat kita selalu melihat dengan mata kita ini hanya bukan lagi manusia ciptaan Tuhan, lebih-lebih garis-garis itu, tetapi sebagai bahan-bahan lucah. Dan dari itu saudara-saudari lahirlah kejahatan dan berjayalah iblis mendorong kita untuk melakukan perkara-perkara yang sepatutnya kita tidak lakukan. Jadi berpuasa dari segi penglihatan ini satu hal yang sangat-sangat perlu pada zaman ini saudara-saudari. Makan itu, makan daging pun hari 5 tidak ada dosa. Karena kita boleh melakukan puasa-puasa yang lain. Itulah saya bilang, kalaupun kita kalaupun kita tidak makan daging pada hari 5, tetapi mata kita tertanam kepada gambar puja, apa artinya? Tidak ada artinya. Tidak makan daging itu. Tapi kalau kita makan daging pun hari 5, dan tetapi kita berpuasa dari melihat gambar-gambar puja, itu ada artinya bagi hidup kita. Maka itu saudara-saudari, obat yang kedua itu puasa dan pantang. Mari kita gunakan. Dan obat yang ketiga saudara-saudari yang diberi oleh gereja, oleh Tuhan kepada kita tahu ialah memberi sedekah. Yaitu kita peka terhadap keperluan sesama kita. Jangan hanya kepentingan diri sendiri. Karena mengungkapkan cinta kasih kita kepada Allah, kita mesti mengungkapkan itu dengan mengasihi sesama kita. Bagaimana kita mengasihi sesama kita? Membantu mereka itu melalui dharma kita, aksi puasa yang ada pada kita tiap masa berpuasa. Jadi saudara-saudari, apapun keadaan kita, sama-samalah kita gunakan kesempatan rahmat ini, masa berpasca ini, untuk melihat kepada diri kita secara jujur, bercerminkan kepada firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan hanya apabila kita bersatu dengan Tuhan, hanya apabila kita setia kepada kehendaknya, kita akan dapat mengatasi godaan-godaan yang datang kepada kita. Karena kalau kita tidak dekat, kita bersatu
setia kepada Tuhan, mudah bagi kita untuk dibingungkan ya oleh kuasa-kuasa iblis. Misalnya saudara-saudari, satu contoh ya yang jelas, yaitu seorang suami sudah ada istri, sepatutnya komited kepada istri, tetapi dia punya mata keranjang, dia lihat lagi perempuan yang lain, lalu dia membuat hubungan dengan perempuan itu dan mengatakan kepada perempuan itu, jangan susah, apa yang saya lakukan ini adalah mengasihi kamu. Sudah dibingungkan oleh iblis, padahal perkara itu bukanlah cinta kasih seperti mana dikehendaki oleh Tuhan, tetapi dia pikir apa yang dia lakukan terhadap gadis itu adalah melakukan cinta kasih. Dia tidak ingat bahwa dia punya istri, dia tidak ingat bahwa dia punya keluarga. Hanya dia ingat dirinya sendiri, keinginannya sendiri, nafsunya sendiri. Jadi itulah saudara-saudari, kalau kita tidak waspada, tidak hati-hati, kuasa iblis ini saudara-saudari kuat sekali, mudah bagi kita untuk ditipu oleh dia. Sebab itulah, marilah kita mengambil masa tiap-tiap hari, menetapkan diri kita, membangun persahabatan pribadi kita dengan Tuhan, supaya dengan itu saudara-saudari diri kita mengalami damai, harmoni dengan Tuhan. Keluarga kita kembali mengalami harmoni dan suasana cinta kasih.